Pernah dengar ikan kecil yang harganya bisa ngalahin udang fanama? Ikan ini disebut ikan sultan dari Kalimantan. Dan siapa sangka dari kolam kecil bisa lahir rezeki luar biasa. Hai sahabat pemburu amatir. Tahukah kamu, di Kalimantan ada seekor ikan kecil yang dijuluki ikan sultan. Julukan itu bukan tanpa alasan. Harga jualnya bisa menembus lebih dari Rp100.000 per kilogram. Namanya papuyu, ikan endemik yang punya rasa gurih, lembut, dan sedikit manis. Rasanya begitu khas sampai-sampai banyak rumah makan di Kalimantan menjadikannya menu utama. Tapi di balik kelezatannya, ternyata tersimpan kisah perjuangan dan peluang usaha yang luar biasa. Di pasar Kalimantan, papuyu dianggap sebagai lambang kemewahan kuliner. Bayangkan saja, 1 kilogram ikan ini bisa dihargai Rp120.000, bahkan lebih tinggi. Harga itu mengalahkan udang faname yang hanya sekitar Rp80.000 per kilo. Tak heran masyarakat menyebutnya ikan sultan. Meski mahal, permintaan papuyu tetap tinggi. Bagi para pembudidaya, inilah pertanda bahwa ikan lokal ini bukan sekadar bahan pangan, melainkan ladang rezeki yang sangat potensial. Salah satu kisah sukses datang dari Ochim Charsim, pria asal Ciamis, Jawa Barat. Perjalanannya di dunia papuyu dimulai saat ia merantau ke Kalimantan Selatan dan melihat peluang besar di bidang perikanan. Dengan modal kecil dan tekad besar, ia mulai dari nol. Awalnya Ochim hanya bekerja sama dengan orang lain, belajar dasar-dasar pembibitan, dan memahami perilaku ikan lokal. Selama 7 bulan, ia tekun belajar sebelum akhirnya berani membuka usaha sendiri. "Kenapa saya pilih papuyu?" ujarnya sambil tersenyum. "Karena pesaingnya masih sedikit. Memang rumit di awal, tapi hasilnya luar biasa." Dengan keberanian itu, Ochim mulai membeli indukan, melakukan pemijahan, dan menjual bibit. Dari modal sekitar Rp2 juta, ia bisa meraup hasil hingga Rp9 juta sekali siklus. Bayangkan, 82 ekor bibit bisa terjual dengan harga rata-rata Rp150 per ekor. Bukan angka kecil untuk usaha rumahan yang dikerjakan dengan ketekunan dan kesabaran. Namun bagi Ochim, usaha ini bukan semata urusan untung rugi. Ia juga peduli terhadap alam. Menurutnya, papuyu di alam liar terus berkurang karena penangkapan berlebihan, sementara yang membudidayakan masih sangat sedikit. Dengan membangun sistem budidaya, ia berharap populasi ikan lokal bisa tetap lestari. "Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?" begitu katanya. Semangat seperti inilah yang akhirnya menular ke banyak petani ikan di Kalimantan. Mereka mulai sadar, ikan lokal juga bisa jadi peluang besar jika dikelola dengan bijak. Kisah serupa juga datang dari Sarkani, warga desa Karangintan di Kabupaten Banjar. Ia memimpin kelompok pembudidaya ikan papuyu Sakti Banjar yang kini dikenal sukses memenuhi permintaan pasar. Menurut Sarkani, memelihara papuyu di kolam jauh lebih praktis dibanding sistem jaring apung. Ikan ini cepat makan, mudah beradaptasi, dan punya nilai jual tinggi. Dalam satu kolam berukuran 10 x 15 meter, hasil panennya bisa mencapai 350 kg. Bahkan ada yang menembus 600 kg. Grade A dijual Rp75.000 per kilo, Grade B Rp45.000, dan Grade C Rp25.000. Angka yang jelas sangat menarik bagi pembudidaya lokal. Kesuksesan para petani ini tentu tak lepas dari dukungan pemerintah. Melalui program KKP Accelerate, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pengembangan kampung perikanan budidaya papuyu. Tujuannya adalah menjaga kearifan lokal, memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin menjadi salah satu pusat penggerak program ini. Mereka mengembangkan teknologi modern seperti sistem bioflok yang terbukti mampu mempercepat pertumbuhan ikan papuyu secara signifikan. Dengan sistem bioflok, kepadatan ikan dalam kolam bisa ditingkatkan hingga 400 ekor per meter persegi, dan waktu panen bisa dipangkas dari 8 bulan menjadi hanya 6 bulan.
Teknologi ini juga membantu menekan biaya pakan, karena sisa pakan dan kotoran ikan diubah menjadi flock, kumpulan mikroorganisme yang bisa dimakan kembali oleh ikan. Feed conversion ratio yang biasanya mencapai 2,5 bisa ditekan hingga 1,5. Artinya, untuk menghasilkan 1 kg ikan, jumlah pakan yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. BPB Atmandiangin juga membuka pelatihan gratis bagi masyarakat yang ingin belajar teknologi ini. Dalam waktu 2 minggu saja, peserta bisa memahami cara membuat media bioflock, mengelola pakan, dan merawat kolam dengan benar. Teknologinya sederhana, tapi butuh ketelatenan. Bahan utamanya hanya molase dan probiotik, yang difermentasi menjadi biang flock untuk menjaga kestabilan ekosistem kolam. Setiap minggu, cukup tambahkan 1 atau 2 liter campuran ini agar flock tetap aktif. Hasilnya, ikan tumbuh cepat, air tetap bersih, dan biaya operasional bisa ditekan. Kedepan, Kampung Papuyu diharapkan menjadi motor ekonomi baru di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, hingga Kalimantan Tengah. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, program ini juga menjaga kelestarian sumber daya alam dari ancaman penangkapan liar. Papuyu kini bukan sekadar ikan konsumsi, melainkan simbol kebanggaan dan kemandirian masyarakat Kalimantan. Jadi siapa sangka? Dari seekor ikan kecil bernama Papuyu, muncul kisah besar tentang kerja keras, inovasi, dan cinta terhadap alam. Bagi kamu yang sedang mencari inspirasi usaha, mungkin inilah waktunya menengok ke kolam, bukan ke kota. Sebab, di balik riak air Kalimantan, ada emas yang berenang tenang. Kalau kamu suka kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-temanmu, dan tulis di kolom komentar. Ikan Sultan dari Kalimantan. Siapa tahu, kisah berikutnya datang dari kolammu sendiri. Disclaimer video. Seluruh video dan cuplikan yang digunakan dalam konten ini bukan milik channel pemburu amatir. Semua hak cipta sepenuhnya dimiliki oleh pemilik aslinya. Konten ini dibuat semata untuk tujuan edukasi dan inspirasi.